Umumnya, sistem operasi menyediakan dukungan hardware untuk menerapkan critical section. Nah, solusi ini menggunakan atau berdasarkan ide pada penguncian, itu penguncian proses. Nah, proteksi daerah critical section ini melalui sebuah kunci atau locks yang digunakan saat critical section ini dieksekusi. Nah, pada single processor atau komputer yang single processor, sistem bisa menonaktifkan interupsi ketika critical section dieksekusi, sehingga kode yang sedang berjalan atau sedang menjalankan critical section itu tidak bisa di-interrupt atau tidak ada preemption atau no preemption. Hanya saja hal ini tidak efektif ya, ketika komputer yang digunakan menggunakan sistem multiprosesor atau multicore ya, karena meskipun CPU tidak bisa diinterupsi, di sana ada CPU lain yang bisa mengeksekusi kode lain atau proses lain, sehingga sangat tidak efisien. Pada mesin modern ini disediakan sebuah instruksi hardware atomik yang spesial. Jadi instruksinya berkaitan dengan hardware. Atomik ini maksudnya adalah non-interruptible, tidak bisa diinterupsi. Nah, ini biasanya digunakan pada pengujian word memory atau pengisian swap pada dua word memory. Nah, pengujian ini menggunakan lock. Ya. Solusi critical section menggunakan lock menggunakan algoritma seperti ini, di mana entry sectionnya ini menggunakan acquire lock, itu penguncian. Setelah acquire lock sukses dieksekusi, baru proses masuk ke critical section. Setelah critical section selesai, kunci dikembalikan atau dirilis, ya, dilepaskan kembali, ya, sehingga proses lain bisa masuk ke critical section juga. Desainer sistem operasi ini membangun software untuk memecahkan masalah critical section juga, itu dengan menggunakan mutex lock, ya, dimana saat critical section dieksekusi dia tidak bisa di-interrupt, ya, di lock, ya. Di mutexnya dikunci. Nah, proteksi ini menggunakan acquire atau fungsi acquire untuk mengunci proses yang sedang menggunakan critical section. Kemudian setelah itu baru dirilis kalau sudah selesai critical sectionnya untuk melepaskan kuncinya. Nah, bagian acquire dan release ya, pada sebuah proses yang menjalankan critical section itu harus atomik atau satu kesatuan. Solusi ini membutuhkan sebuah looping yang menghasilkan busy waiting. Nah, sehingga kunci ini atau mutex lock ini sering juga disebut sebagai spin lock. Ini adalah kode untuk melakukan penguncian menggunakan mutex locks, ya, dimana di sini sebelum critical section bisa dieksekusi, ini harus dipanggil fungsi acquire dulu, acquire lock yang berisi sebuah looping, dimana ketika available bernilai false, ini menjadi true gitu. While atau perulangan ini akan dilakukan terus-menerus, atau di sini disebut sebagai busy while. Nah, ketika available sudah bernilai benar atau true, ya, maka busy while ini selesai dan dieksekusi bagian bawahnya, yaitu available menjadi false kembali. Setelah ini baru critical section bisa dieksekusi. Oke, sebelum critical section dieksekusi, kita perhatikan di sini available dikembalikan lagi menjadi false, sehingga proses lain tidak bisa masuk ke critical section juga, ya, karena mereka akan mengalami looping di sini di busy while. Setelah critical section selesai dieksekusi, proses akan melepaskan kunci, yaitu dengan memanggil fungsi release lock yang berisi available bernilai true.
sehingga proses lain bisa masuk ke critical section juga.